Nah, objek yang lebih dulu dibuat yaitu tadi ya, perisai atau keamanan data tadi. Nah, untuk membuatnya di sini teman-teman lihat di sebelah kiri, kita cari bentuk ini, star atau polygon tool. Ya, kemudian di sini ada dua bentuk ya, bentuk segitiga dan juga segi 5 di sini. Nah, untuk membuat tadi ya kayak keamanan data itu kita pilih yang bintang bukan poligonal ini ya. Kemudian di sini ada tulisan pojok dengan angka 3. Ini tuh ujung dari pojoknya itu berapa gitu. Misalkan 5 atau 3, 4 itu bisa gitu, bebas. Nah, untuk membuat keamanan data tadi kita menggunakan yang ini ya. Kemudian kita coba dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih untuk yang ukuran pojoknya ini 3. Coba kalau yang lain itu beda bentuk ya teman-teman. Jadi misalkan kita menentukan, jadi setiap kita menentukan ujung dari objeknya itu pasti berbeda bentuknya seperti itu. Coba kita yang ini 5 di sini, nah dia akan segi 5 gitu ya. Segitiga juga bisa. Segitiga itu nanti kita menentukannya adalah 3. Kalau 4 juga 4. Nah, maka 4 akan seperti ini. Jadi beda bentuk ya ketika kita menentukan ujung dari setiap pojok atau setiap ujung objeknya seperti itu. Nah, kita menggunakan angka 3 saja ya teman-teman untuk bentuk ini, karena kan kita akan membuat perisainya itu tadi ya. Nah, setelah kita membuat objeknya ya dari bentuk menggunakan tool star atau polygon, kita klik selector tool ya, kemudian klik node tool. Nah, di sini node tool ini kita akan mengganti tadi posisi setiap ujungnya itu, kita menentukan lagi nih, kita bentuk lagi objeknya gitu ya. Ditentukannya itu dari sudut setiap objeknya itu. Nah, kita klik node tool-nya. Kemudian di sini ada garis lurus ya. Di sini ada kurva yang melengkung gitu ya, dan juga ada add corners di sini. Di sini tuh dia menentukan lengkungan dari ujung objeknya gitu ya, dari sudut ujung objeknya seperti itu. Dan di sini kita menentukan objek ya, kita bisa mengubah setiap ujung dari objeknya seperti itu. Nah, yang akan kita gunakan adalah objek to path. Nah, di sini kita bisa menentukan lebarnya ya, seperti ini, bisa ke atas, bisa bebas ya ukurannya di sini. Untuk perisainya itu tadi kan dia agak cenderung melengkung ya di sebelah sini ya. Sebelah sini dia agak melengkung, jadi untuk ini agak dibesarkan. Sebentar. Ini agak dinaikkan sedikit. Ini juga digeser sedikit. Digeser sedikit. Kurang lebih. Seperti ini cukup. Nah, untuk supaya si ujung ini ya yang masih lurus ini itu biar melengkung, kita bisa, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini kan ini masih hitam kursornya. Dan di sini kursornya berganti menjadi abu. Nah, ini yang kita akan mengubah
si garisnya ini yang masih lurus, jadi dia agak melengkung ke dalam gitu. Seperti ini. Segini cukup, ini kayaknya kurang ya, ke atas sedikit. Ke atas ini aku geser sedikit. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau dirasa ini sudah cukup ya lengkungan ke dalamnya, kita beralih ke bagian yang bawah. Objek yang bawah ini kita lihat di sini tuh dia membentuk kerucut gitu ya ke bawah. Nah, kita ubah posisinya, dia di sini. Kita geser ininya, kemudian ini agak melengkung sedikit ya. Ini ditarik sedikit, maaf. Agak ditarik sedikit, kemudian ini juga. Dan sini dia saya akan geser ya ininya ke sebelah sini supaya terlihat melengkung gitu ya, keluar ke arah luar seperti itu. Kita lengkungin ke arah luar, ini ya agak sedikit ke sini. Ke arah luar ini juga. Nah, dipastikan dari yang posisi ini dan ini tuh sama ya. Jadi kalau misalkan tidak sama tuh jadi tidak simetris gitu ya, jadinya jatuhnya tuh tidak simetris. Ini juga sama, kita geser sedikit ya ujungnya juga. Kira-kira segini. Ini agak dilengkungkan sedikit keluar. Kemudian ini kita sesuaikan dulu ini agak sedikit ke dalam biar sesuai. Ini bisa sedikit ke sini. Terus ini agak sedikit ya. Kita lihat apakah sudah sesuai belum. Dia agak cenderung sedikit ke sini, kurang sedikit ke sini ya. Nah, ini agak dilengkungkan sedikit lagi. Ini agak ke atas yang sini aja. Kayak segini. Ini agak ke atas sedikit. Kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Oke, cukup ya. Meskipun agak berbeda sedikit tidak apa-apa gitu ya. Ini ketika sudah dibuatkan ya objeknya, kita paskan nih dengan garis bantu ini ya, garis panduan ini di sebelah sini sampai ke ujung sini ya, sampai ke posisi ini. Nah, kemudian kita bisa melihat nih ujung ininya kita harus sesuaikan, kita paskan dengan garis panduan ini ya. Berarti tadi kita geserin sedikit ke sini. Nah, seperti ini, agak ke bawah sedikit. Oke, sudah jadi ya bentuk perisainya. Ini kayaknya kurang ke atas sedikit. Ini kurang ke dalam.
perisainya ya teman-teman. Oh ini tulang ke sini, tulang ke dalam juga ininya. Oke, sudah. Jadi ini untuk perisainya ya teman-teman. Posisinya itu ujung atas dan ujung bawah itu dia mengikuti garis panduan gitu ya untuk posisinya. Ini kita geser sedikit. Tuh, jadi ini untuk ujung atas dan bawahnya itu disesuaikan dengan garis panduannya gitu ya. Di sini biar simetris gitu ya. Nah setelah itu kita ubah warnanya, dia agak sedikit gelap ya. Kalau lihat dari sini dia lebih gelap dari yang ini ya, lebih gelap dari ini. Oke, untuk itu kita ganti warnanya ya. Kita klik objeknya, kemudian kita cari bagian ini dan kita klik dropper tool. Dan di sini kita akan mencari warna yang sesuai ya dengan gambarnya itu tadi. Ini agak lebih gelap, sedikit gelap ya. Ini boleh lah, boleh. Nah, sudah, kita klik lagi selector tool. Kemudian kita copy paste lagi ya bentuk objeknya maaf. Setelah itu ukurannya lebih kecil karena ini akan disimpan di bagian yang dalam ya. Kita ubah lagi warnanya, dia agak lebih terang, kita pakai yang ini. Nah, oke, kita klik lagi selector toolnya. Ini kita kecilkan ukurannya, kita sesuaikan dengan posisinya. Geser sedikit ke sini. Oke. Ya ini kurang ke atas sedikit ya. Ini kurang ke atas. Oke, ini kayaknya dirasa sudah cukup ya. Agak melengkung sedikit ya ke dalam. Nah ini agak keluar nih. Sudah. Nah ini sudah cukup ya, mirip bentuk perisai gitu ya. Cuman kayaknya ini kurang kesini nih. Sudah, kita copy paste lagi dan ya untuk bagian dalamnya dia nanti opasitasnya itu akan diturunkan sedikit ya, opasitasnya akan diturunkan sedikit bagian ini. Copy paste yang ini ya, warnanya diganti lebih gelap, kita pakai yang ini warnanya, kemudian dikecilkan lagi. Jadi ada 3 lapisan ya di dalam objeknya, ada 3 lapisan. Ini bawahnya, ini tingginya, sesuaikan. Oke, ini cukup ya. Kita ubah atau kita turunkan opasitasnya ya sekitar 50 lah, dan 50 itu cukup sih. 50 sini. Sudah. Setelah itu kita buat gembok kuncinya itu tadi ya. Nah ini juga agak sedikit sulit, tapi tenang aja teman-teman. Nah kita pilih rectangle tool ya, kita buat segi 4 itu tadi. Atau kalau tidak pilih rectangle tool juga bisa tadi ya, yang star atau polygon tool. Nah kita pilih yang polygon, bentuk polygon.
ujungnya itu kita tentukan 4 bentuk kubus. Nah, seperti ini. Ukurannya kecil ya, nanti kita akan simpan di bagian dalam. Ukurannya kecil, kemudian kita simpan di bagian dalam ini. Opasitasnya kita oke, warnanya kita ganti. Bentar, kita geser terlebih dahulu ya. Ininya bentuk kubusnya kayaknya agak lebih besar sedikit nih. Sebentar ya, ini agak lebih besar sedikit. Ini cukup sih, cukup. Sudah. Nah, untuk di sini ditentukan setiap kita ubah radius setiap ujung objeknya. Nah, untuk mengganti tadi masih menggunakan nutul ya. Dan di sini kita menggunakan add corners ya, kita akan mengubah radius ujung objeknya. Nah, titik bulat ini kita klik ya teman-teman, kita klik kemudian tarik ke dalam seperti ini. Kemudian yang satunya juga di sebelah kanan kita tarik, kemudian yang ini juga sama di bagian paling bawah tarik ke dalam ya, kemudian ini juga sama tarik ke dalam. Nah, sudah seperti ini bentuknya. Untuk ini ada tepi objeknya ya, kita tidak menggunakan tepi objek, jadi dinolkan saja. Enter. Ini opasitasnya juga. Jadi kita tidak menggunakan tepi warna di objeknya. Nah, ini warnanya kita opasitasnya kita fullkan dulu ya, supaya kita bisa melihat bentuknya. Kemudian kita membuat bagian atasnya itu tadi ya, seperti bentuk kunci gitu ya. Kita menggunakan rectangle tool, kemudian bentuk seperti ini. Kira-kira segini cukup sih. Setelah itu kita ke bagian sini, kita ubah tadi posisinya, kita geser ujung objeknya, dia agak ke bawah, dia melengkung ke bawah gitu ya. Kita masih menggunakan node tool. Setelah itu sebentar, tadi dia agak ke sini. Oke, kita pakai yang seperti ini sudah cukup. Yang warnanya kita akan ganti
warnanya. Gak apa-apa ini ada lebih sedikit juga ya, karena nanti kan warnanya juga akan sama, jadi bakalan nyatu. Kita pilih lagi tool yang dropper, kita klik warna ini seperti ini. Kalau dirasa kurang melengkung itunya ya, seperti ini cukup ya. Ini agak kesini sedikit. Ini sudah cukup ya. Oke, sudah jadi bentuk gembok kunci ya teman-teman. Nah, itu untuk membuat objek perisainya ya. Nah, kita lanjut ke objek yang bulatnya. Untuk membuat objek bulat ya, di sebelah kiri ini teman-teman klik ellipse atau arc tool. Nah, di sini nanti kita akan membuat objek bulatnya. Ya, kemudian kita bentuk sebelah sini ya. Nah, ini warnanya kita opasitasnya dilebihin dulu sampai 100, dan ininya juga 100. Nah, kemudian kita ubah warnanya ya. Ubah warnanya, kita bikin 3 ya. Bikin 3 seperti ini. Kemudian ini opasitasnya dikurangkan ya, itu transparannya itu dikurangkan sekitar 50, itu cukup sih, 50. Nah, segini cukup. Nah, setelah itu kita buat bentuk segitiga di sini, nanti akan disimpan di tengah segitiga ini ya. Kita pilih tool yang star atau polygon. Nah, di sini ada bentuk segi 6, ada bentuk segitiga. Nah, jadi kita ubah di bagian pojok ini ya. Ini pojok ini itu kita mengganti ujung setiap objeknya.
Kalau misalkan teman-teman ingin bentuknya kotak, berarti kita ganti menjadi 4. Kalau misalkan ingin buat segitiga, ya ganti ujungnya menjadi segitiga, seperti itu. Nah, karena ini kita membuat segitiga, maka kita pojoknya ini diganti menjadi 3 ya, setiap ujung objeknya, seperti itu. Nah, maka akan seperti ini. Ukurannya agak sedikit kecil ya. Oke, setelah itu setiap ujung bentuk segitiganya itu nanti agak sedikit melengkung ya, jadi radiusnya diubah. Setiap ujung objek dari segitiga ini menggunakan node tool ya. Kemudian kita pilih add corners. Nah, ini yang nanti kita akan mengubah setiap ujung dari objeknya. Klik, besarkan sedikit supaya bisa kelihatan. Nah, titik bulat ini kita tarik ke dalam. Oke, ini sudah jadi ya untuk bentuk objeknya, tinggal bagian tanda serunya itu ya tadi di dalam objek segitiganya. Objek tanda seru ya, seperti ini, seperti ini. Kita menggunakan tools rectangle dan juga ellipse ya, dan juga nanti kita menggunakan node tool. Kita akan ubah untuk yang segi panjang ini, kita ubah ujung setiap objeknya gitu ya, diubah jadi sedikit melengkung seperti ini ya. Tadi menggunakan node tool, kemudian pilih add corners. Setelah itu, nah untuk ujung dari objeknya itu sedikit lancip ya, jadi membentuk tanda seru. Masih menggunakan node tool ya teman-teman. Dan di sini kita pilih object to add, kita klik ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ujungnya ini agak sedikit melengkung, itu tadi menggunakan node tool ya, menggunakan node tool, kemudian menggunakan ini dulu ya, add corners terlebih dahulu, kemudian pilih object add. Jadi kita ubah ujung ininya menjadi sedikit melengkung dan ininya tipis gitu ya, agak tipis ke bawah seperti ini. Jadi kita ubah ujungnya ya seperti ini, menggunakan 3 titik ya, 3 titik untuk dia agak lancip sedikit ke bawah seperti itu. Nah, setelah ini sudah jadi untuk tanda-tanda ya, kemudian kita satukan objeknya ke sini ya, disatukan objeknya, itu juga bisa kecilkan ya objeknya. Nah, ini kita ubah warnanya, disesuaikan ya.
Oh ya, warnanya warna hitam berarti. Warna hitam, ini juga warna hitam ya. Objek ini warna hitam, ini juga warna hitam. Sebentar. Ini warnanya jadi hitam. Oke, sudah. Nah, kita pindahkan objeknya ini yang tanda seru ke dalam segitiga ini. Kita blok semuanya ya, kemudian kita geser ke sini. Nah, ukurannya kita bisa kecilkan ya, ukurannya seperti ini, ukuran kecil. Oke, sampai sini cukup. Sudah. Setelah objek ini sudah jadi, kita tambahkan tadi ya teksnya di sini. Oh ya, satu lagi, objek ini, garis ini ya, kita menggunakan rectangle tool sini. Kita tarik ya, tadi menggunakan rectangle tool, kemudian kita tarik ke sini. Oke, ini sudah. Setelah itu, ini posisinya posisi kotaknya ini nanti di dalam ya, berarti kita geser sedikit ke bagian dalam ini, kemudian dalam objeknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah warna. Untuk membuat ini jadi gradasi, kita pilih gradasi linear ya. Kemudian warna ini kita ubah warnanya menjadi agak sedikit gelap tadi yang warnanya seperti ini. Kemudian untuk warna yang keduanya itu tadi agak sedikit ungu tadi ya warnanya ya, kita geser sedikit warnanya, opasitasnya juga jangan lupa. Oke, nah seperti ini. Tadi ada hint warna merah, ungu, biru itu ya. Nah, setelah diubah warnanya, kita copy paste lagi sampai ya ada 5 di sini warnanya, bentuknya ada 5 di sini objeknya ya. Setelah itu, nanti di copy paste, kita tambahkan teks di sebelah sini, kemudian judulnya dan juga yang bagian akhirnya ini. Nah, bentuk yang di copy paste ini kita bisa ubah namanya ya di bagian layer dan objek. Kita geser sedikit ke bawah ya. Jadi geser sedikit ke bagian bawah sini. Oke, nah, sudah di sini. Dan kita ganti dulu. Nanti di sini ditambahin teks di objeknya ya. Tambahkan teksnya. Di sini kita ganti namanya supaya kita tahu ini bentuk objek.
Oke, setelah teks ya ke setiap objeknya ini sudah ditambahkan, kemudian di sini juga ditambahkan teks terakhir, penutup dan isinya. Kemudian di sini ditambahkan juga untuk teman-teman mencantumkan misalkan sosial media teman-teman gitu ya, dan lain-lain. Kemudian di sini juga penutup itu untuk sumber materi untuk dicantumkan ke dalam infografisnya. Jadi ini untuk sumbernya gitu ya, sumber materinya. Nah, selanjutnya setelah bagian objek ini kan melebihi layar kanvas ya, jadi kita akan cut objeknya. Itu caranya kita menggunakan rectangle tool ini ya. Kemudian seperti biasa gitu ya, seperti background dia memenuhi seluruh kanvas. Nah, nanti warnanya itu akan diganti ya, warnanya transparan atau tanpa warna gitu ya. Dipastikan ininya sudah pas ya dengan ukuran kanvasnya setiap ujungnya gitu ya. Nah, kemudian kita ganti warnanya sini tanpa warna ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita blok semua elemen, teks, objek gitu ya, dengan shortcutnya itu CTRL-A. Nah, kita blok semua. Kemudian di bagian atas ini ya, pada menu objek kita pilih clip, kemudian klik set clip. Nah, otomatis objek yang tadi melebihi layar kanvas sudah terpotong ya, atau sudah di-cut. Nah, kemudian kita hilangkan juga nih garis pandunya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk infografisnya. Apabila terdapat kekurangan gitu ya dalam menjelaskan bagaimana penggunaan fitur atau tool di dalam Inkscape ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oh iya, untuk referensi membuat infografis ini itu saya gambarnya seperti ini ya untuk referensi tadi ya. Di yang pertama ini yang saya buat gitu ya, infografis yang pertama yang saya buat itu saya melihatnya di sini. Nah, yang bagian ini itu ini saya jadikan referensi ya untuk infografisnya. Saya ambil yang garis ini, tapi elemennya atau objeknya ini diganti ya, tadi menjadi perisai dan juga bulat itu tadi ya. Terus warnanya itu saya ambil warna yang ini, cuman warnanya diubah sedikit seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.